Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnul Hartini, peserta dasar golongan 3 dari Kabupaten Tabalong, angkatan 28 dari kelompok 4. Kali ini saya diberi tugas untuk membuat map mapping tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Berikut adalah hasil yang saya buat. Inilah hasil mind map yang akan saya jelaskan, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dalam suatu negara, akan diri di dalam lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada beberapa titik penting dari sejarah berdirinya bangsa Indonesia yang dimulai dari berdirinya Budi Utomo, yaitu perkumpulan anak muda di Stovia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua yaitu konsensus dasar. Yang pertama dulu ada Pancasila. Dasar Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Bung Karno. Dinyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofis grand slam, suatu fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Yang kedua adalah Undang-Undang 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut Pancasila. Gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPUPKI pada sidang perdana mereka tanggal 28 Mei 1945 dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Yang ketiga yaitu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan, Bhinneka, Ika, Tunggal, ia berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang ketiga adalah identitas negara. 1. Bendera negara. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Bendera negara sang merah putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Yang selanjutnya yang kedua yaitu bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya digubah oleh W.R. Supratman. Yang keempat adalah nilai dasar bela negara, yaitu ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara.
Kesadaran bela negara ditumbuhkan dari kecintaan pada tanah air Indonesia, tanah tumpah darah yang menjadi ruang hidup bagi warga negara. Tanah dan air merupakan dua kata yang merujuk pada Kepulauan Nusantara. Rangkaian kepulauan yang menjadi air atau lautan bukan sebagai pemisah namun justru sebagai pemersatu dalam wilayah yurisdiksi nasional. Yang kelima adalah fungsi ASN. Yang pertama, fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, fungsi kedua sebagai pelayanan publik, fungsi ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang keenam atau yang terakhir adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Makna persatuan dan persatuan terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri yang ditempa dalam jangka waktu yang lama seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Selanjutnya, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan harus kita hayati dan kita pahami lalu kita amalkan.